Baru-baru ini, supporter Real Madrid memasang spanduk berisi ucapan terima kasih untuk Inter Milan yang berhasil menyingkirkan Barcelona dari Liga Champions. Spanduk tersebut dipasang di tempat latihan tim di Valdebebas. Laga Inter Milan versus Barcelona pada leg kedua babak semifinal Liga Champions 2024-2025 berlangsung dengan amat sengit. Setelah bermain imbang 3-3 pada leg pertama di Stadion Luis Companys, hujan gol kembali terjadi pada perjumpaan kedua di kandang Inter Milan Rabu 7 Mei kemarin. Kali ini 7 gol tersaji selama 120 menit di Giuseppe Meazza. Inter Milan mencetak 4 gol, sedangkan Barcelona hanya 3 gol. Alhasil, Nerazzurri lolos ke final dengan agregat 7-6. Keberhasilan Inter Milan menyingkirkan Barcelona tidak hanya dirayakan oleh penggemar Nerazzurri, tetapi juga oleh para supporter Real Madrid. Rivalitas panjang antara Real Madrid dan Barcelona membuat setiap kekalahan tim Catalunya terasa seperti kemenangan bagi El Real. Begitu juga sebaliknya. Ketika Real Madrid dikalahkan Arsenal di babak perempat final Liga Champions, fans Barcelona itu juga mengajak sang rival dengan meneriakkan nama Declan Rice. Gelandang timnas Inggris itu menjadi momok El Real dengan 2 gol free kicknya di leg 1 yang membuat Madrid kalah 3-0. Dan kini, setelah saling mengajak dan sama-sama tersingkir dari Liga Champions Eropa, Real Madrid dan Barcelona akan kembali bertemu dalam duel El Clasico di ajang La Liga Spanyol. Bermain di Stadion Luis Companys, Minggu 11 Mei malam, duel Barcelona versus Real Madrid diprediksi akan berlangsung dengan sengit. Barcelona merupakan pemuncak klasemen Liga Spanyol saat ini, sementara Los Blancos membayangi di posisi runner-up Liga Spanyol dengan jarak 4 poin. Gelandang Real Madrid Valverde mengaku siap untuk mengeluarkan senjata mematikan saat melawan Barcelona di El Clasico. Asa Real Madrid untuk merengkuh gelar Liga Spanyol musim ini juga masih ada. Laga pertaruhan nasib tersebut bakal hadir di jornada ke-35 dengan melawan Barcelona. Bagi kedua tim, laga ini akan menjadi duel El Clasico jilid keempat musim ini. Apesnya, Madrid sudah hat-trick kalah dari Barcelona di lintas kompetisi pada 3 pertemuan sebelumnya. Terbaru, Real Madrid keok di final Copa del Rey dengan skor 2-3 lewat babak perpanjangan waktu. Bukan tugas yang mudah bagi Madrid tentunya untuk mengamankan poin penuh di markas Barcelona. Namun, jika mampu melakukannya, itu jelas bakal memberikan tekanan hebat bagi pasukan Hansi Flick di sisa kompetisi La Liga Spanyol. Pasalnya, kemenangan akan membuat margin poin dengan Barcelona menjadi 1 poin saja. Menjelang pertandingan, Valverde berharap bisa mencetak gol pada laga tersebut. Gelandang timnas Uruguay itu juga siap mengabulkan permintaan banyak pihak yang menginginkannya untuk lebih sering melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Musim ini, Valverde telah mencetak sejumlah gol spektakuler dari luar kotak 16. Salah satunya adalah saat menghadapi Rayo Vallecano pada 14 Desember 2024. Di sisi lain, Barcelona mendapatkan kabar baik jelang laga El Clasico kontra Real Madrid. Alejandro Balde, yang sempat absen karena cedera hamstring sejak pertengahan April, akhirnya kembali berlatih bersama dengan skuad utama pada Kamis kemarin. Selain Balde, Robert Lewandowski juga diprediksi akan kembali ke starting 11 setelah tampil sebagai pemain pengganti dalam laga Liga Champions melawan Inter Milan. Kembalinya 2 pemain kunci ini menjadi angin segar bagi Barcelona yang masih menghadapi Madrid di kandang sendiri. Sayangnya, Barcelona masih harus kehilangan Marc Bernal hingga akhir musim karena cedera lutut parah. Jules Koundé juga masih berjuang untuk kembali sebelum musim berakhir, meski peluangnya tampak sangat kecil. Dengan skuad yang mulai kembali kompak, Barcelona berpeluang memberikan perlawanan sengit kepada Real Madrid. Hansi Flick yang memiliki nama-nama top seperti Lamine Yamal, Rafinha hingga Dani Olmo tak segan-segan untuk menghabisi El Real di El Clasico musim ini sebagai luapan emosi setelah tersingkir dari Liga Champions. Kekalahan atas Inter Milan membuat peluang treble Barcelona resmi tertutup. Sementara itu, dengan hanya Liga Spanyol yang tersisa, El Clasico kali ini menjadi laga hidup mati bagi pasukan Carlo Ancelotti yang belum mampu meraih trofi di musim ini. Selain membalas kekalahan di final Copa del Rey, kemenangan di markas Barcelona nanti juga bisa menghidupkan kembali peluang Madrid untuk menyalip Barcelona di pekan-pekan terakhir La Liga. Semua bumbu sudah lengkap, dendam, ambisi, gengsi dan pertaruhan gelar juara. El Clasico kali ini dijamin bakal berjalan panas dan syarat drama. Sama-sama turun dengan skuad terbaiknya, Real Madrid akan tampil dengan formasi 4-3-3, di mana Thibaut Courtois dipercaya menjadi penjaga gawang.
Lini belakang diisi oleh Lucas Vazquez di sisi kanan, Raul Asensio dan Aurelien Tchouaméni sebagai duet bek tengah, dan Fran Garcia di sisi kiri. Menariknya, Tchouaméni yang biasa berperan sebagai gelandang diturunkan sebagai bek tengah. Hal itu menunjukkan fleksibilitas taktik dari sang pelatih. Di lini tengah, Federico Valverde bertugas sebagai gelandang bertahan, didampingi oleh Jude Bellingham dan Dani Ceballos yang siap menopang serangan. Di lini depan, Madrid tampil sangat ofensif dengan trisula berbahaya. Vinicius Junior di kiri, Rodrigo di kanan, dan Kylian Mbappe yang menjadi pusat perhatian sebagai penyerang tengah. Kehadiran Kylian Mbappe menambah dimensi baru dalam serangan Real Madrid. Sementara itu Barcelona mengusung formasi 4-2-3-1 dengan Wojciech Szczęsny sebagai penjaga gawang menggantikan Marc-Andre ter Stegen yang biasanya menjadi pilihan utama. Lini pertahanan dihuni oleh Gerard Martin di kanan, duet bek tengah Inigo Martinez dan Pau Cubarsí, serta Hector Fort di sisi kiri. Di lini tengah, Pedri dan Frenkie de Jong berperan sebagai gelandang bertahan yang akan mengatur tempo permainan sekaligus melindungi lini belakang. Di depan mereka, 3 gelandang serang mengisi lini kreatif. Rafinha di kanan, Dani Olmo sebagai playmaker di tengah, dan Lamine Yamal yang terus menunjukkan perkembangan pesat di sayap kiri. Robert Lewandowski tetap menjadi ujung tombak di lini depan, mengandalkan pengalaman dan ketajamannya untuk membobol gawang lawan. Komposisi Barcelona menampilkan kombinasi menarik antara pemain berpengalaman dan talenta muda yang sedang naik daun. Pertemuan dua tim ini diprediksi akan berlangsung dengan sengit, dengan kedua kubu memiliki kekuatan dan strategi yang seimbang, serta nama-nama besar yang siap memberikan pertunjukan terbaik di lapangan.